Mengenal PO Haryanto, buah manis doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal seorang purnawirawan TNI. Sebut satu nama bos yang terlintas di pikiran, maka yakin dari 10 orang yang menjawab, salah satunya lebih akan menjawab PO Haryanto. Ya, PO Haryanto dengan identitas Menara Kudus di bodi samping sisi depan armada busnya ini terkenal karena armadanya, pelayanannya, dan kecepatannya. Sebagaimana identik dengan bus Murian lainnya, Haryanto ini juga melayani dengan kelas bus yang mewah dan nyaman, berangkat pada sore hari dan tiba di pagi harinya. Hasil yang dirasakan sekarang ini bukanlah sebuah cerita perjuangan singkat Bapak Haji Haryanto, seorang purnawirawan TNI yang menyelami usaha transportasi lebih dari 20 tahun yang lalu. Pada tahun 1979 adalah awal Pak Haji Haryanto memulai karirnya di Kesatuan Angkatan Udara atau Kostrad di Tangerang. Sebelumnya Pak Haryanto hanyalah seorang putra dari buruh tani yang mana juga butuh bekerja sambilan sebagai tukang parkir untuk memisahkan daging dan tulang ikan di pasar. Hidup dalam kesederhanaan lantas membuat Pak Haryanto sedari kecil terbiasa menjalani hidup dengan bekerja keras, termotivasi untuk meraih kesuksesan. Pendidikan di bangku STM tidak diselesaikannya lantaran merasa tidak cocok. Berbekal tekad merubah nasib, Pak Haji Haryanto merantau ke Tangerang, kemudian mendaftar di TNI dan berhasil bergabung di Kostrad. Di sana Pak Haji Haryanto dididik untuk mengemudi, mengangkut segala kebutuhan konsumsi dan logistik militer. Pak Haji Haryanto saat ada waktu luang lantas memanfaatkannya mencari penghasilan lain di luar kehidupan di kesatuannya. Pak Haryanto menjadi sopir angkot untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pada tahun 1982 Pak Haryanto memberanikan diri untuk menikah. Pak Haryanto bekerja menarik angkot mulai pukul 3 sore hingga 4 sore, kembali ke Kostrad hingga jam 7 malam. Selepas jam 10 Pak Haryanto menarik angkot lagi hingga dini hari. Itu semua demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Karena saat itu gaji bulanan Pak Haryanto hanya belasan ribu rupiah saja per bulannya. Hingga pada suatu hari setelah bersusah payah menyisakan tabungan sedikit demi sedikit, Pak Haryanto bisa membeli satu unit mobil angkot Daihatsu Hijet pada tahun 1984. Seiring waktu usaha Pak Haryanto berkembang pesat, angkotnya pun bertambah satu demi satu. Pak Haryanto juga menjalani usaha lain sebagai agen perwakilan dari PO Sumber Urip sejak 1990-an hingga 2000. Pak Haryanto memiliki angkot hampir dari segala trayek di seluruh wilayah Tangerang. Pak Haryanto juga jeli melihat peluang bisnis dengan membuka showroom mobil angkot bekas. Bermodalkan kepercayaan, Pak Haryanto menyediakan lahan untuk berdagang dan hasilnya Pak Haryanto mampu menjual puluhan unit angkot tiap bulannya. 2002 Pak Haryanto mengambil keputusan besar, yaitu mengundurkan diri dari kesatuannya di Angkatan Udara demi berfokus mengembangkan usahanya. Akhirnya bermodalkan pinjaman dari bank sebesar 3 miliar, Pak Haji menggunakannya untuk uang muka dari 6 unit bus yang kemudian digunakan untuk beroperasi di rute jarak dekat Cimune Cikarang. Namun setelah beberapa saat menjalani trayek tersebut, ternyata minat penumpangnya tidak sesuai harapan. Akhirnya seluruh bus itu dialihkan dari ekonomi menjadi bus eksekutif AC dan memutuskan untuk menjalani rute jarak jauh, yaitu Jakarta Kudus, Jakarta Pati, dan Jakarta Jepara. Tidak jauh dari kampung halaman Pak Haji Haryanto hingga akhirnya bisa sukses seperti sekarang. Pak Haji Haryanto tidak lantas melupakan bahwa seluruh pencapaiannya selama ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haryanto akhirnya bisa pergi menunaikan ibadah haji pada tahun 1997.
Dan kini bersama dengan usahanya yang bergerak di otobus, Pak Haryanto hampir tiap musim haji selalu memberangkatkan karyawan setianya yang taat dan tekun dalam beribadah. Demikian mengenai profil PO Haryanto, semoga menambah pengetahuan Anda.